Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwatul kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang tabarruj. Walaupun ini adalah kajian tentang wanita, tapi tanggung jawab besar ada di pundak laki-laki atau pundak para wali dari kaum wanita. Perhatian kaum muslimin terhadap wanita cukup tinggi dan sangat tinggi. Satu kisah saja yang menggambarkan bagaimana orang-orang saleh terdahulu kita memperhatikan kedudukan para wanita. Ada satu kasus hukum yang terjadi di zaman Musa bin Ishaq al-Qadhi sekitar tahun 286 Hijriah. Di saat itu ada seorang wanita yang mengajukan tuntutan kepada suaminya dikarenakan belum membayar mahar perkawinannya sebanyak 500 dinar. Melalui walinya, dia menuntut kepada Musa bin Qadhi. Bagaimana tentang hukum 500 dinar ini? Walinya pun diminta oleh sang hakim untuk menghadirkan para saksi. Ya, juga pengacara wakil yang menyelesaikan masalah hukumnya, karena banyak masalah-masalah bahasa yang tidak diketahuinya. Lalu sang pengacara ini diminta untuk memerintahkan para saksi melihat istri dari sang tergugat. Suaminya digugat, ya, dia yang menggugat si istrinya dikarenakan belum bayar mahar 500 dinar. Diminta untuk mengecek dengan membuka cadarnya, membuka hijabnya. Pada saat diminta untuk membuka hijabnya, suami ini langsung bertanya kepada pengacaranya, apa yang hendak kalian lakukan? Kata pengacaranya, kami diperintahkan hakim untuk mengecek dulu agar saksinya benar bahwa yang hadir saat ini adalah penggugat, yaitu istri antum. Maka dilihat dulu benar nggak bahwa yang menggugat adalah istri antum. Cek dulu. Langsung sang suami ini mengatakan kepada hakim, kalau begitu sang hakim, saya menyatakan benar bahwa saya belum membayar mahar 500 dinar. Asalkan jangan dibuka hijabnya. Saat mendengar suaminya berkata begitu, sang istri pun membalasnya dengan mengatakan, kalau begitu saya bebaskan dunia akhirat tunggakan maharnya. Sang hakim mengatakan, kalau begini semua pantas untuk dicatat sebagai peradaban akhlak yang sangat tinggi. Perhatian yang sangat besar. Cuma masalah hijab. Ya, cuma masalah hijab yang masalah khilaf banyak di kalangan ulama, ya. Walaupun jumhur mengatakan tertutup, tetapi perhatian yang sangat tinggi kaum muslimin terhadap hijab kaum wanita agar mereka dijaga dari keburukan orang-orang yang mempunyai kecenderungan syahwat dalam dirinya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33 menggambarkan bagaimana beliau memperhatikan istri-istri dan anak-anak putri beliau dengan kata-kata yang cukup panjang, ya, menggambarkan nasihat dan pendidikan yang cukup tinggi, peradaban yang sangat mulia, ya. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna. Ada yang mengatakan ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa.
in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini yang menjadi bahasan kita saat ini. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, mencakup juga putri-putri beliau karena nisa, ya. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak sama dengan salah satu atau bagian dari wanita-wanita lain. Kedudukan sebagai seorang istri Nabi, ya, yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan membawa amanah besar terhadap perubahan ummah, berbeda. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul. Jangan khudu' dalam berqaul, dalam berkata. Melemah lembutkan kata-kata. Nerima telepon seorang, ya mohon maaf, suami saya sedang, katanya dilembut-lembutkan, dihalus-haluskan, apalagi kalau sampai digenit-genitkan, ya, itu lebih berbahaya. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Karena sasaran empuk bagi orang yang di dalam hatinya ada marad, penyakit syahwat. Lihat sekali sekarang sudah diobral habis-habisan. Bukan hanya fala takhda'na bil qaul, malah memerintahkan untuk ikhda' bil qaul. Ya. Seorang wanita yang tidak ikhda' bil qaul di zaman ini adalah wanita yang sangat kasar dan tradisional banget. Ya. Tapi Allah melalui Rasulullah SAW memberi peringatan. Wa qulna qawlan ma'rufa. Di sini ada penjelasan bahwa perbedaan yang sangat mendasar. Tidak berarti bahwa dia tidak ikhda' bil qaul, dia tidak mengatakan qaul ma'ruf. Berbeda antara khudu' qaul dengan qaul ma'ruf. Kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah tidak mesti harus disampaikan dengan ikhda' bil qaul, melembut-lembutkan kata. Berbeda antara sisi ini dengan sisi ini, gitu ya. Jadi ini yang harus disangkanya. Qaulun ma'ruf identik dengan melembut-lembutkan kata. Sehingga zaman ini adalah zaman di mana orang selalu menghembuskan perang istilah, gitu ya. Kalau tidak ini pasti ini, kalau tidak ini pasti ini, gitu. Padahal tidak identik. Allah mengatakan fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dia tetap harus mengatakan qaul ma'ruf. Qaul yang tidak mengandung maksiat pada Allah Rabbul Alamin dan manusia. Waqarna fi buyutikunna. Diamlah engkau di rumah-rumah kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Bukan tinggal berarti menetap, ya. Tapi harus banyak, tidak boleh banyak keluar. Menjadikan istana rumahnya. Bukan menjadikan sangkar yang sangat sempit dan mengerikan, gitu ya. Tapi istana besar. Tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarruj jahiliyatil ula. Jahiliyah pertama. Ini menandakan bahwa ada jahiliyah selanjutnya. Ya, ada jahiliyah selanjutnya. Apa itu tabarruj? Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan beberapa perkataan para ulama tafsir tentang makna tabarruj. Di antaranya beliau mengatakan bahwa Mujahid menjelaskan tentang makna tabarruj adalah kanatil mar'atu takhruju tamshi bainar rijal. Di mana wanita keluar berjalan di tengah-tengah keramaian laki-laki untuk menampakkan kecantikannya, kemolekannya, kebagusannya, keindahannya. Itu dan sekarang sudah menjadi biasa. Jadi tabarruj jahiliyatul ula itu berulang sekarang dengan jahiliyah tsaniyah. Fi tabarruj, bukan masalah jahiliyah tsaniyah umum, tapi jahiliyah fi tabarruj. Dalam jahiliyatul ula sudah berakhir,
Jahiliyah kedua pun muncul sekarang ya. Banyak wanita-wanita yang keluar di tengah-tengah keramaian, laki-laki malah diekspos untuk keluar di tengah-tengah keramaian laki-laki, baik di pabrik-pabrik, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mana, di masjid-masjid, bahkan sudah menjadi tradisi yang harus arus yang sangat besar di zaman kita ini. Inilah tantangan besar yang tadi menjadi tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan istrinya, dan tugas kaum muslimin yang tadi sangat menghargai istrinya, sang wanita ya, atau wanitanya. Bagaimana dengan kita yang melihat itu menjadi budaya besar? Apakah tidak merasa bertanggung jawab di pundak-pundak kita bahwa ini pun bagian dari tugas besar yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilimpahkan oleh umat selanjutnya, gitu ya. Ini yang pertama, makna dari Mujahid rahimahullah. Sedangkan Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannuj. Apabila kalian keluar dari rumah-rumah kalian, nih kaum wanita, yang terjadi adalah kalian berjalan dengan lenggak-lenggok dan genit, menunjukkan jalan seperti wanita-wanita lacur, bahasa kasarnya ya, yang seharusnya wanita-wanita muslimah sangat jelas berjalan dengan sangat cepat, sangat tegas, tetapi malah berlenggak-lenggok, menunjukkan keseksian dari sang wanita. Wanita itu dari belakang saja sudah cantik, belum melihat depannya. Walaupun setelah melihat depannya nggak tahu cantik apa nggak cantik, tapi dari belakangnya saja sudah cantik, gitu ya. Ibarat orang-orang dulu disampaikan, kalaupun Anda memakaikan hewan tertentu pakai jilbab, maka tetap terlihat cantik dari belakang. Ya, jilbabnya, bukan depannya, nggak tahu isinya apa, gitu ya. Ini menandakan bahwa memang setan sudah menjadikan wanita itu cantik. Makanya kalau ada yang bilang misalnya di berita-berita saya dengar ada anekdot di tengah-tengah ini ada berita itu wanita cantik meninggal dunia gitu, kecelakaan misalnya. Kata anekdotnya mengatakan, ya mana ada wanita tampan, kan nggak ada, wanita ya cantik gitu. Maksudnya menggambarkan bahwa wanita bagaimanapun kedudukan mereka, bagaimanapun wajah mereka, bagaimanapun fisik mereka tetap cantik. Kalau belum terlihat utuh, gitu ya, tetap cantik. Ini setan telah bentuknya menjadi kecantikan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu Muqatil bin Hayyan mengatakan, at-tabarruj annaha tulqil khimar ala ra'siha. Khimarnya dicopot dari kepalanya. Wala tashudduh, tidak diikatkan. Fayuwari qalaidaha, sehingga tampak kalung perhiasannya, wa qurutoha, anting-antingnya, wa unuqaha, sampai kepada lehernya. Kelihatan sangat ya. Sekarang sudah sangat jelas. Pakai jilbab tapi anting-antingnya ada, kelihatan. Ya, malah bukan mengatakan jilbab lagi, hijab. Ya, ala hijabers misalnya. Hijab kan? Tapi tetap saja apanya? Lipstiknya, alisnya, terus apa lagi? Ya, berbagai ragam. Bahkan ada hijab yang kayak rambut terus ada antingnya kelihatan, ya. Bukan anting sebenarnya, cuma bentuk hijabnya anting diperlihatkan. Demi berhijab tapi tetap cantik di hadapan manusia. Ini yang di dalam Muqatil bin Hayyan dikatakan ini tabarruj. Terlepas dari mereka merasa atau tidak merasa, karena yang disampaikan tafsirnya bukanlah tafsir para ulama as-salafus saleh, tetapi tafsir pribadi. Karena ustadznya sudah merasa jamaahnya banyak akhwat, ya terpaksalah sampaikan, nggak apa-apa selama tidak menampakkan kepala, ya, selama tertutup seluruhnya sampai ke kaki, ya. Kalau tertutup pakai baju renang juga nggak apa-apa mungkin ya, karena kan tertutup toh, gitu ya, tertutup
kulitnya. Tapi baju renang gimana? Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan bukan karena tidak ada pertanyaan itu, tetapi karena memang sudah menjadi budaya jahiliyah tsaniyah, jahiliyah kedua. Ini tabarruj. Dari sini para ulama menggambarkan ada 3 bentuk tabarruj, kesimpulan dari tafsir-tafsir para ulama. Yang pertama adalah antubdiya lil ajanib jamala wajhiha wa mafatin jasadiha. Seorang wanita menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecantikan wajahnya dan tempat-tempat syahwat jasadnya yang menjadi fitnah dari jasadnya. Ya. Seperti ini. Yang halus tangannya tampakkan, lalu wajahnya yang lipstik dan berbagai ragam di mukanya, ya. Bahkan di zaman dahulu sampai kepada di kakinya itu bunyi seperti kalau penari-penari itu, kerincing, ya. Anting-anting kaki gitu ya, yang gelang kaki, yang kalau dia bergerak bunyi kakinya, menandakan dia wanita, gitu ya. Walaupun ditutup semua, tapi ketika dia pakai, tetap ketahuan dia memakai sesuatu yang sangat menarik, gitu ya. Ini pun sudah tidak boleh. Ini tabarruj. Imam Ahmad rahimahullah dalam ceritanya pernah kedatangan salah seorang tamu di rumah beliau. Sebelum datang tamu itu, beliau meletakkan sendal beliau dan istri beliau di mana? Di depan pintunya. Tapi mendengar ada kawannya tepat datang, beliau cepat-cepat memasukkan sendal istrinya ke belakang rumah. Ditanya oleh sang istri, "Mengapa sendalnya dimasukkan? Ada temanku, khawatir sendalmu akan tampak di hadapan temanku tersebut." Sendal loh. Apa kaitannya sendal dengan nafsu? Nafsu nggak ada urusan dengan sendal. Tetapi nafsu nggak kenal sendal. Ya. Dia pasti apapun, jangankan sendal. Rambut saja bisa jadi nafsu. Kalau sudah dipancing. Ya, ini pancingan masalahnya. Ya, jadi masalah pancingan yang sangat besar. Para imam terdahulu, para ulama salafus saleh, para salafus saleh terdahulu, terlepas dari mereka tingkat ilmu atau orang biasa, sangat perhatian terhadap hal-hal demikian ya. Sampai rumah bolong, tembok dan lain sebagainya, setiap pagi diperhatikan ada yang bolong nggak rumahnya. Jangan sampai orang lewat melihat rumahnya bolong, kelihatan aurat di dalam rumah. Tutup. Padahal cuma bolongan-bolongan kecil, ditutup. Kita sudah tidak peduli dengan hal-hal kayak gitu ya. Sudah merebak sampai rumah tinggal kita penuh dengan campuran, ya. Kakak ipar dengan adik ipar, ya. Apalagi saudara sama ini, semua campur aduk. Nggak ada udah. Sampai pembantu masuk juga ke dalam rumah tangga tanpa batas yang jelas polanya, di mana pembantu dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi menampakkan kecantikan wajah dan tempat fitnah dari jasadnya. Kedua, antum dialahum mahasina malabisiha wa hulliha. Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasannya. Pakai baju panjang, tapi berhias, ya. Warnanya ungu misalnya. Warnanya pakai apa itu namanya? Bros. Ya seperti itulah, dihias segalanya. Ada yang samping kanan, samping kiri, ada yang belakang, semua dihias. Ya, walaupun memakai tertutup dari ujung pala sampai ke ujung kaki, tapi hiasan pakaiannya menampakkan keindahan ke pihak luar. Ini pun bagian dari tabarruj. Ketiga, antum dialahum nafsaha bimasyiyatiha wa tamayuliha wa tarafuliha wa tabakhturiha.
menampakkan bentuk tubuhnya dengan lenggak-lenggok jalannya, genit cara bicara dan pergaulannya, itu pun bagian dari tabarruj yang terlarang. Ya, tabarruj. Jadi banyak sisi-sisi wanita yang sangat diperhatikan dan memang fitnah terbesar di zaman ini. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan sejak lama tentang bahaya terbesar buat umat Rasulullah SAW adalah masalah wanita, ya, an-nisa. Salah satu yang terbesar adalah berulangnya tabarruj. Mari kita lihat bahaya apa yang menghadang tentang tabarruj ini, ya. Bahaya yang akan mengenai kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama adalah tabarruj itu maksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalam surah Al-Ahzab lanjutannya 36. Ketika menceritakan tentang perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawinkan Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Tabarruj bagian dari ya'sillaha wa rasulahu. Dan pemegang kendalinya, walinya adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Orang pertama yang bertanggung jawab, sang wali. Seperti yang terjadi tadi dengan orang saleh yang istrinya menggugat suaminya. Sang suami merasa bertanggung jawab besar karena masih ditanggung jawab suami. Hanya masalah kasus mahar belum dibayar atau sudah dibayar. Itu sangat ringan buat dirinya. Terlepas dia mampu atau tidak mampu membayar 500 dinar. Tapi tanggung jawab dia terhadap istrinya jauh lebih tinggi daripada sekedar perebutan 500 dinar. Bayangkan oleh kita, tanggung jawab yang sangat kuat gitu ya di kalangan para ulama terdahulu dan para orang-orang saleh terdahulu. Yang kedua, tabarruj itu kabiratun minal mubiqat. Dosa besar yang menghancurkan. Mari kita lihat di mana seorang wanita yaitu Umaymah binti Raqiqah pernah membaiat Rasulullah SAW tentang Islam, baiat Islam, ya. Beliau mengatakan, ubayi'uki, aku baiat engkau ala alla tusyriki billahi syai'a. Jangan engkau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah. Wala tasriqi, jangan mencuri. Wala tazni, jangan berzina. Wala taqtuli waladaki, jangan bunuh anakmu. Wala tanuhi, jangan niyaha. Ya, niyaha, merintih kalau keluarganya meninggal, orang tertentu. Niyaha. Lalu wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula, jangan tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Di sini dirangkaikan musyrik, syirik, mencuri, berzina, niyaha, tabarruj. Berarti sama derajatnya. Ya, derajat dosa-dosa besar. Berzina dosa besar, mencuri dosa besar, niyaha dosa besar, termasuk tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi ancaman yang sangat mengerikan kalau kita membiarkan dosa-dosa besar terus berlangsung di tengah-tengah kehidupan umat saat ini. Keempat, tabarruj min sifat ahlin nar. Tabarruj merupakan bagian sifat penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Salah satu yang beliau sampaikan, karakter mereka adalah kufur kepada suami-suami mereka, kufur nikmat. Sebesar apapun hibah, pemberian yang suami berikan kepada istri-istrinya, tapi kalau sudah selek, putus, kalau sudah ada masalah, semua itu hilang. Tak pernah sedikit pun suami berbuat kebaikan pada dirinya. Padahal sejak awal pernikahan sampai pisah, banyak sekali anugerah yang Allah berikan melalui suaminya kepada dirinya. Tapi semuanya lenyap. Itu salah satu karakternya. Tetapi karakter juga yang besar yang Rasulullah SAW sebutkan adalah tabarruj. Sinfani min ahlin nari lam arahuma.
ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang memiliki saut, ya, pecut yang seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, untuk memukul manusia. Ada yang bayar pajak, ya. Ada yang tidak patuh sama amir, ya. Ada berbagai ragam untuk kezaliman. Yadribuna bihan nas. Ini salah satu kaum. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pakai, seperti kita katakan tadi, dia pakai, tetapi percuma pakainya karena inti dari tugas pakaian itu tidak ada. Ya. Untuk meredam syahwat tetap saja muncul, jadi percuma pakaiannya. Itu kasiat tetapi ariyat. Kasiatnya zahir, ada, kelihatan. Dia pakai baju, dia pakai tutup kepala, dia mungkin pakai sampai ke bawah, tetapi pakaiannya ketat. Ya. Ini salah satu poin. Atau dia pakai biasa semua, tapi wajahnya dipoles, ya. Atau dia pakai pakaian, tetapi jalannya tetap saja molek. Percuma, semua itu hilang. Tujuan asasi dari berpakaian yang Allah kehendaki untuk wanita adalah supaya payat fi qalbihi alladhi marad tidak ada. Orang yang di hatinya ada syahwat sudah tidak punya kesempatan untuk membangkitkan syahwatnya. Tetapi ketika muncul berarti pakaiannya ariyat, tetap ariyat, ya. Dan itu banyak sekali. Lalu dikatakan di dalam hadisnya mumilat ma'ilat. Ada yang mengatakan ma'ilat artinya dia cenderungnya pada kemaksiatan. Senang sekali dia menampilkan diri di hadapan orang lain. Ya. Sangat ingin kecantikannya bisa menjadi konsumsi publik. Dan dia juga telah menundukkan suaminya untuk mendukung keinginannya. Itu mumilat. Jadi bukan hanya ma'ilat, bukan hanya cenderung kepada kemaksiatan dirinya, tapi juga meminta suaminya untuk mendukungnya dan berhasil. Ma'ilat, mumilat, gitu ya. Banyak sekarang yang akhirnya suaminya menjadi dayus. Ya, dayus. Enggak apa-apa. Yang penting dia pakai jilbab. Toh walaupun dia tampil di tengah-tengah masyarakat, dia pakai jilbab, ya. Ada yang menjadi ustazah di hadapan semua orang, ada yang menjadi artis Islami di hadapan orang, semua orang, ada yang menjadi apa lagi? Sekretaris yang berhadapan dengan orang gitu ya. Ada yang jadi PR juga begitu, semua, dan suaminya mendukung. Istri saya pakai jilbab ini. Dunia akhirat. Nah, insya Allah dunia akhirat. Padahal di dalam hadis ini dicarakan mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Seperti punuk unta yang lenggak-lenggok kalau jalan, ya, tweng gitu ya. Jadi kelihatan nonjol. Makanya tabarruj, baraj, buruj. Anda kalau lihat itu tuh buruj di mana? Di negara-negara Timur Tengah, gedung-gedung tinggi yang sangat pencakar langit, ya. Itu kan disebut buruj, ya. Buruj imarat misalnya. Itu ada buruj. Jadi tinggi sekali. Nah, ini perempuan-perempuan yang ingin menonjol dirinya di hadapan laki-laki. Itu buruj, tabarruj, ya. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna riha. Tidak mencium bau surga. Bau surga pun tak tercium. Padahal 500 tahun perjalanan itu harum surganya sudah tercium. Sedangkan ini sama sekali tidak mencium bau surga. Wa'idun syadid. Ancaman yang sangat mengerikan. Perhatikan keluarga kita. Ya, orang tua kita, adik-adik kita, istri kita kalau yang sudah punya istri.
Yang belum punya istri nanti kalau sudah punya istri. Ya, perhatikan. Jangan asal cakep Ustadz masalahnya. Ih, cakep. Siapa bilang perempuan tampan? Nggak ada. Cantik memang. Ya, tapi persoalannya adalah tanggung jawab besar seumur hidup Anda. Ketika dia mailat, mumilat, Anda adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap ini. Bagian dari umat juga. Umat-umat yang sedang berada di dalam kemaksiatan besar ini pun jadi tanggung jawab besar kita sebagai seorang laki-laki. Kita akan menganggap, ya Ustadz kalau gitu kita dakwain mereka datang langsung. Enggak mesti gitu. Banyak sekali caranya ya. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus berdakwah secara universal, besar. Bukan hanya satuan, tetapi ini adalah bagian besar dari tanggung jawab kita. Lalu dikatakan bahwa yang kelima, at-tabarruj nifaq. Tabarruj itu sama seperti perbuatan orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Abi Udzainah As-Sadafi. Beliau mengatakan bahwa wasyarru nisaikumul mutabarrijatul mutakhayyilatu wa hunnal munafiqatu la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Seburuk-buruk wanita-wanita kalian, ini wanita terburuk ya di kalangan kaum muslimin. Al-mutabarrijat al-mutakhayyilat. Wanita-wanita mutabarrijat, tabarruj, yang ingin pamer ya kediriannya kepada pihak lain. Wa hunnal munafiqat, kata hunnal munafiqat, seakan-akan tidak ada perbedaan antara munafik dengan wanita tabarruj walaupun dia muslimah ya. Hunna, dibuang wajah syibahnya. Wajah syibah itu alasan penyerupaan dari dua personil, dua bentuk ya. Ini sama dengan ini, tetapi karena saking dekatnya seperti tidak ada perbedaan, dihilangkan katanya. Seperti fulan ka fulan, kan dalam bahasa Arab ka seperti ya. Ka-nya dihilangkan, seakan-akan fulan huwa fulan. Fulan sama dengan fulan. Karena persis sama, tidak ada perbedaan asasi di antara dua ini, padahal dua sosok yang berbeda. Antara wanita tabarruj dengan wanita munafiqat, munafik itu sama persis walaupun dua sosok yang berbeda. Subhanallah. Ini yang ditafsirkan, disarah oleh para ulama. Wa hunna, kata-kata hunnal munafiqat itu sebenarnya adalah wa huwa tushbih. Wa hunna tushbihnal munafiqat. Mereka sama dengan kaum munafik ya dalam hal ini. La yadkhulul jannah minhunna. Tidak ada yang masuk surga di antara mereka illa mithlul ghurabil a'sam. Kecuali seperti gagak yang mempunyai sayap putih atau kaki yang putih. Saking jarangnya, maka jarang yang masuk surga di kalangan wanita yang tabarruj. Kebanyakan terjerumus ke dalam lubang-lubang kemungkaran yang lebih besar ya. Kemunafikan, akhirnya keluar dari agama Islam. Coba Anda lihat banyak ketika mereka sudah mulai lalai terhadap tabarruj, banyak yang akhirnya menikah dengan orang-orang Nasrani ya, menjadi pelopor-pelopor sekularisme dan lain sebagainya. Ini yang dinyatakan jarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah bahwa tabarruj itu telah merobek-robek penutup yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26 bahwa tujuan diturunkannya libas pakaian adalah untuk yuwari sawatikum, menutup aurat-aurat kalian. Itu tujuannya dah. Tapi ketika dia membuka auratnya, berarti dia telah merobek-robek pakaian yang Allah beri untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallah. Wanita mana saja yang wada'at thiyabaha, meletakkan pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha,
di selain rumah suaminya. Yang dimaksud di sini adalah dia pergi ke pemandian, hammamat, pemandian hangat di tempat. Lalu dia letakkan pakaiannya, dia telah merobek-robek, sebab tempat itu tempat keramaian. Banyak orang yang lalu lalang, laki-laki, wanita, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa dia telah. Bagaimana dengan yang setiap hari membuka auratnya? Ini saja orang yang pakai hijab, dia mau ke hammamat, dia baru buka di hammamatnya. Itu saja sudah dikatakan telah apa? Telah merobek, telah mengoyak-ngoyak pakaian yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini bahaya yang sangat besar yang sedang menghadang kaum muslimin di mana saja. Jadi ada apa sebenarnya dengan tabarruj? Ketika kaum wanita berada dalam kemuliaan dan kehormatan yang baik di dalam kehidupan masyarakat muslim, maka masyarakat itu akan berada dalam ketentraman dan kebahagiaan. Tapi ketika mereka berada dalam kerusakan dan kehancuran, maka masyarakat itu adalah berada dalam kehancuran. Kenapa? Karena bahaya pertama yang muncul di Bani Israel salah satunya adalah wanita. Ya, ketika budaya itu dibiarkan, bahkan akhirnya menjadi ekspos tijarah, bisnis yang sangat besar, ya. Maka itu mulai kehancuran total Bani Israel dan diekspor ke seluruh negeri di mana saja manusia hidup, baik muslim atau non muslim. Diekspos, antum besar-besaran di mana-mana melalui televisi, melalui koran, melalui majalah, melalui apa saja, ya, informasi yang besar sekali. Semuanya wanita, nggak ada wanitanya. Ya, bayangkan oleh Anda iklan Indomie, apa urusannya dengan wanita? Nggak ada. Tapi tetap saja kalau nggak ada wanitanya hilang. Iklan permen, tahu permen? Nggak ada kaitan dengan masalah wanita atau tidak wanita, tetap saja kalau nggak ada wanitanya nggak laku, gitu ya. Semua itu sudah menjadi budaya sampai pernikahan. Yang menyambut kita adalah wanita. Silakan Bapak tanda tangan. Di depan kita wanita, penyambutnya. Suatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Dan itu sudah merebak. Nah, ini awal kehancuran. Jadi kita harus hati-hati. Kelemahan iman kita yang muncul di saat sekarang ini gitu ya. Kelemahan yang terus berlanjut tiada henti. Lemah. Nah, apakah kita sebagai seorang yang Allah beri anugerah, walaupun setetes dari ilmu yang ada di lautan ilmu yang sangat luas, tak terbatas, gitu ya. Tidak merasa bahwa Anda telah diberi amanah besar oleh Allah Rabbul Alamin. Ini hanyalah satu bagian dari lautan amanah yang berada di pundak kita. Gitu ya. Udah ditugaskan menjadi khalifatu fil ard saja, itu sudah tercantum di dalamnya amanah yang ada di pundak umat manusia. Tetapi ada tambahan, yaitu pengetahuan kita tentang ilmu din. Amanah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Itu lebih besar lagi telah berada di pundak kita. Maukah Anda tinggalkan sehingga melihat umat Anda terpuruk besar-besaran? Dan di yaumil qiyamah kita semua akan ditanya. Ya, akan ditanya, mengapa kau biarkan mereka dalam keterpurukan? Ustadz, saya bukan ahli ilmu. Memang kita bukan ahli ilmu dalam arti ilmu mutlak, tapi minal ilm sudah kita miliki masing-masing. Dengar tabarruj, besok Anda dengar tentang khamar, besok lagi Anda dengar tentang kesyirikan, besok lagi Anda dengar. Semua itu kemana? Kalau hanya berbentuk gumpalan pengetahuan di sini atau di sini, maka kita berada dalam pembusukan tak terasa. Karena dia membusuk tidak dikeluarkan dan tidak disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga dialah yang akan menuntut kita suatu saat bahwa pembusukan sudah terlihat di dada-dada kalian. Mengapa kalian tidak pergi untuk menyelamatkan umat kalian? Ini kesedihan yang terus harus menggelayuti jiwa kita. Jangan sampai generasi baru akan sama dengan generasi yang lama. Ya,
kalian sudah tak berada di tempat ini. Mau nggak mau, terserah. Dari dulunya, Ustadz, dari dulunya saya terpaksa, nggak apa-apa. Masalah terpaksa urusan lalu. Sekarang masalahnya kita sudah berada di tempat ini, masalahnya itu. Seperti kita terpaksa suruh naik perahu dan sudah berada di tengah lautan. Mau gimana nggak tahu, gitu ya. Yang penting sudah berada di tengah lautan. Mau nyebur, wafat. Atau mau nyelamatin orang yang sudah nyebur masuk ke dalam perahu untuk bersama-sama. Nggak ada waktu. Waktunya sangat sempit. Umur 20 tahun, sudah sempit waktunya. Ya, sebentar lagi kita akan menikmati masa tua. Seperti yang kita sudah rasakan sekarang. Ana sudah merasakannya. Ini sudah putih. Dulu waktu Jumat masih pertama kali datang ke sini, Ana hitam ya, Ustaz Jumat. Sekarang sudah putih. Jadi sebentar lagi antum akan merasakan yang sama yang Ana rasakan, memutih. Di saat sudah tidak ada lagi orang yang menengok. Dulu pujaan. Iya nggak? Antum semua pujaan. Sekarang nih yang masih muda, antum semua pujaan. Jangan kira bahwa antum tidak dilirik oleh banyak wanita atau banyak calon mertua. Sangat banyak. Tapi sebentar lagi akan memutih. Di saat itu semuanya akan melayu. Kalau Anda renta di tengah-tengah pencarian uang, di pabrik-pabrik dan di tempat-tempat kerja, maka Anda akan menyesal tak memberikan andil apapun dalam kehidupan ini. Tapi ketika Anda terus bergelut dengan penuh kesabaran, ya, karena sabar inti dari semua kesuksesan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, ya. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan kehidupan hakiki, yaitu alamul barzakh. Sebentar lagi akan yaumul qiyamah. Apa mas'ul, tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kita akan kita serahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi pejuang-pejuang sejati yang dicatat di sisinya menjadi mujahid yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.